Nah, ketika menghadapi kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Ini bukanlah sekedar bertanya, apakah saya mendapat terjemahan dari binatang tertentu ini, benar atau salah. Ketika berhadapan dengan apa yang dikatakan mengenai doktrin, hal yang mesti saya percayai. Jika satu versi mengatakan satu hal, dan versi lainnya mengatakan hal lain, maka pastilah ada dua sumber. Dan salah satunya bisa benar, dan yang lainnya tidak benar. Itulah poinnya. Sekarang marilah kita melihat beberapa contoh ini. Martin, saya sudah mengkompilasi sebuah dokumen. Nah, saya akan berterus terang. Saya mengkompilasi dokumen ini, hanya buat diri saya sendiri. Ketika saya mempelajari topik-topik ini, dan mendapatinya di dalam Alkitab. Semuanya mulai berdampak bagi saya. Seperti Alkitab King James, yang membahas mengenai Yesus Kristus sebagai anak. Alkitab New King James, merujuk Yesus sebagai pelayan Allah, dan bukannya anak Allah. Dan pada akhirnya, ketika Anda membaca hal itu, 20 kali atau 30 kali, hal itu akan mulai membuat Anda jengkel. Dan pada akhirnya, karena Anda merasa sangat kesal, sehingga Anda mengesampingkan Alkitab itu, dan Anda mendapatkan hal yang sebenarnya. Nah, sekarang Anda mesti terbiasa dengan engkau. Kami memiliki pembahasan lengkap tentang topik ini. Dan saya akan berterus terang, ini akan semakin sulit bagi orang yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Tetapi Roh Kudus akan menolong Anda. Ketika Anda mulai belajar, saya pada mulanya juga tidak bisa membaca Alkitab King James dan memahaminya. Dan diperlukan waktu, dan bantuan Roh Kudus, dan membaca tulisan Roh Nubuat, maka akan lebih mudah. Dan hal menarik mengenai Alkitab King James, yaitu dia menerangkan dirinya sendiri. Karena adanya paralelisme Ibrani, jadi dikatakan dalam satu cara, ketika Anda tidak memahaminya, kalimat selanjutnya, menerangkannya. Jika Anda menghilangkan pengulangan itu, maka Anda akan menghadapi masalah besar. Jadi, bahkan dengan bahasa, yang nanti akan kita bahas. Coba kita lihat saja perubahan-perubahan yang ada di dalam dokumen ini. Saya mengkompilasinya hanya untuk diri saya. Ini hanya ringkasan, dan bukan untuk publikasi, dan bukan untuk pemakaian umum. Tetapi kita bisa menaruhnya sebagai hal lampiran, sehingga orang-orang bisa melihatnya. Mungkin ada kesalahan penulisan, dan ini hanya untuk diri saya, tetapi saya menyiapkannya, sehingga orang-orang bisa melihatnya. Jadi, jika saya bisa menegaskannya, ini adalah ketika Anda sedang studi, dan mencatat catatan di selembar kertas, dan menaruhnya ke dalam dokumen di komputer. Pada akhirnya, saya mengkompilasinya. Jadi, Martin, agar orang-orang bisa melihat sangat besarnya permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Berapa banyak perubahan yang terjadi, berapa banyak perbedaan yang ada antara terjemahan yang berlandaskan receive text dan terjemahan kesetaraan dinamis yang berdasarkan manuskrip Alexandria. Agar orang-orang bisa melihat, mari kita melihat beberapa poin dalam dokumen ini. Baiklah, Martin, seperti yang tadi saya katakan, ini hanyalah sekedar ringkasan dan saya menuliskan apa adanya, tetapi bisa memberi Anda pandangan umum mengenai situasi yang ada. Jadi saya memberi judul Alkitab dan penerjemahan Alkitab, ringkasan dari perubahan-perubahan. Dan di sini ada kata pendahuluan, yang dituliskan singkat saja. Ini membicarakan mengenai Septuaginta, yang sudah kita bahas berkali-kali. Septuaginta dibuat untuk perpustakaan Alexandria, yaitu sekitar tahun 285 sebelum Masehi. Alkitab Vulgate, yang adalah terjemahan Latin, dilakukan di tahun 383 hingga 405 sesudah Masehi. Dan perjanjian lamanya ditulis di antara tahun 1500 hingga 1400 sebelum Masehi. Jadi, kita bisa melihat, mereka terpisahkan dari apa yang kita temukan di dalam perpustakaan Alexandria dan Vulgate. Kanonisasi Perjanjian Lama, lengkap di zaman Ezra. Dan kemudian Perjanjian Baru memberitahu Anda penanggalannya, ketika dokumen khusus ini di dalam Perjanjian Baru dituliskan. Hal yang menarik, Martin. Apokrifa, Perjanjian Lama. Itu merupakan kitab-kitab tambahan, di mana paham Katolik sangat suka menaruhnya di dalam Alkitab mereka. Semua kitab-kitab ini dituliskan, ketika kanonisasi sudah lengkap. Hal yang sama dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru telah lengkap, dan tulisan Apokrifa Perjanjian Baru muncul jauh hari kemudian.
Maka Apokrifa dinyatakan masuk dalam kanonisasi oleh Gereja Katolik dan Konsili Tren, dan mereka berkata, barang siapa tidak mau menerimanya sebagai hal suci dan bersifat kanonisasi. Semua kitab-kitab ini, dan bagian manapun di dalamnya, seperti yang biasa dibaca di dalam Gereja Katolik, dan yang ada dalam edisi Latin Alkitab Vulgate kuno, atau secara sengaja dan sadar meremehkan tradisi yang ada, kiranya orang itu terkutuk. Ini dikatakan oleh Konsili Tren, sesi keempat. Nah, kaum Protestan tidak pernah memasukkan Apokrifa. Pada mulanya, ketika mereka mulai mempertimbangkannya, dan masih menemukan Alkitab King James kuno, yang ada apokrifanya dan yang kemudian dihilangkan sama sekali. Suatu waktu, ketika dunia Protestan menyadari apa isi kitab-kitab itu, dan tentunya, jelas mengapa ini tidak bisa dimasukkan, karena jika Anda mengambil sebagai contoh, kitab Tobias, yang adalah kitab apokrifa. Ini mengajarkan seni menyihir, yang sangat dikecam di dalam kitab Markus, dan kitab Kisah Para Rasul. Ini mengajarkan perbuatan-perbuatan, di dalam kitab Tobias 12 ayat 8-9, yang sangat dikecam oleh Petrus. Ini mengajarkan doa-doa untuk orang-orang mati, sebagai contoh di dalam kitab 2 Makabe, yang sangat dikecam di dalam Alkitab. Jadi ini menentang Alkitab. Dan jika ada penentangan, pastilah bukan berasal dari sumber yang sama. Ini sesederhana itu, kita tidak perlu membahas semuanya. Lalu ada studi kecil di sini, bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya. Dengan adanya suara Allah dalam beberapa kasus, malaikat, nabi, mimpi dan seterusnya. Bagaimana cara membaca Alkitab? Hal-hal tambahan Alkitab dan studi dengan cara pengulangan. Jadi, pada dasarnya inilah hal yang dikatakan oleh Alkitab. Ini hanya sekedar ringkasan pendek. Sebagai contoh, mari kita melihat Alkitab New King James, yang Anda tahu disebut-sebut sebagai salah satu yang harus digunakan. Karena menghilangkan, apa yang disebut sebagai bahasa kuno dari Alkitab King James. Alkitab New King James menghilangkan kata Lord, Tuhan, sebanyak 66 kali, Allah 51 kali, surga 50 kali. Kata repent, atau bertobat sebanyak 44 kali. Kata blood atau darah, yang sangat penting, 23 kali. Dan istilah perjanjian baru, seperti perjanjian dari perjanjian baru. Darah, dihilangkan, kata damnation atau kutukan, sama sekali dihilangkan. Ini mengabaikan textus receptus, 1200 kali. Ini menghilangkan kata Ibrani ben chayayim, yang dipakai oleh Alkitab King James, dengan Ben Asher di perjanjian lama. Dan ini menimbulkan sejumlah masalah. Sejumlah topik permasalahan yang penting, yang disebutkan di bagian kecil di sini. Mari saya tunjukkan gawatnya situasi ini. Jika Anda melihat terjemahan lainnya, yang berkaitan dengan ayat, di dalam versi New American Standard Version, terdapat 909 ayat. Ini sangat banyak. Di dalam versi Revised Version 788 ayat terpengaruh. Dalam New World Translation, ada 767 ayat. Di dalam NIV 695 ayat. Di dalam Alkitab Good News ada 614 ayat. Di dalam Alkitab Amplified, 421 ayat. Dan di dalam Alkitab kuno Jehovah Witnesses, ada 120 ayat. Nah, hal yang menarik. Ketika Alkitab kuno Jehovah Witnesses terbit, dengan perubahan 120 ayat, terdapat protes sangat besar. Nah, sekarang coba kita lihat New Standard Version. New American Standard Version, dengan 909 ayat yang dirubah, tidak ada yang protes. Apakah ini masuk akal, Martin? Tidak. Alkitab NIV menghilangkan kata Tuhan 39 kali, Yesus 87 kali, Kristus 52 kali. Dan 617 kata-kata dari Yesus yang dihilangkan. Jadi, jika Yesus adalah firman, dan Anda hidup bukan hanya dengan roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini merupakan hal serius, ketika mereka menghilangkan 617 kata-kata Yesus. Ini hal yang sangat serius. Lalu saya sedikit membahas mengenai teks Westcott and Hort. Dan apa yang menjadi landasannya, yaitu Vatikanu dan Sinaiticus. Yakni manuskrip-manuskrip ini yang ditemukan di padang pasir dan di perpustakaan Vatikan. Ketika roh nubuat, mengatakan, mereka bukanlah penjaga dari firman Allah. Jadi, Martin adanya usaha-usaha untuk membusukkan firman Allah, bahkan pada zaman para rasul.
Ini ada dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 17, sebagai contohnya. Konstantin memerintahkan penulisan Alkitab Oikumene dan Eusebius, atau pengikut Origen, mengarahkan pekerjaan itu. 50 salinan dibuat, dan Vatikanu dan Sinaiticus, mungkin merupakan salinan yang selamat dari salinan itu. Dan Eusebius, kita tahu, dia adalah uskup Oikumene. Manuskrip Vatikanu ditemukan di tahun 1481 di Perpustakaan Vatikan, dan Sinaiticus ditemukan di tahun 1844. Dan pada dua manuskrip ini, tergantung sejumlah besar hal yang dituliskan di Alkitab terjemahan baru. Dan untuk kita ketahui, sejumlah besar bagian dari kitab Kejadian dan kitab Wahyu hilang. Jadi mereka tergantung kepada penambahan huruf besar dan huruf kecil, yang masih memiliki kitab Wahyu di dalamnya. Tetapi mereka menambahkan hanya yang teks Alexandria saja, dan bukannya sejumlah besar saksi-saksi yang Anda miliki sebagai alternatif. Jadi, semua ini sangat menarik. Sekarang mari kita melihat beberapa perubahan, yang menambahkan gawatnya situasi ini. Jika Anda melihat ayat-ayat Alkitab yang dihilangkan, Kitab Matius 12 ayat 47, 17 ayat 21, 18 ayat 11. Ayat-ayat yang hilang dalam kitab Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma, Yakobus. Ini adalah ayat-ayat yang dihilangkan hanya di dalam kitab Perjanjian Baru saja. Dan bukan hanya dihilangkan, melainkan kadangkala dibiarkan ada di teks, tetapi dihilangkan di catatan kaki. Dengan kata lain, catatan kaki akan berkata, ini kemungkinan tidak ada dalam naskah asli. Jadi mereka melontarkan keraguan-raguan kepada firman Allah. Siapakah tokoh besar yang suka dalam melontarkan keraguan-raguan? Apakah memang Allah benar-benar berkata demikian? Setan yang melakukannya. Jadi mari kita melihat, jika Anda mengambil Alkitab, NIV, NASV, New King James, Revised Standard Version, NRSV, NCV, LIV, dan lain-lain. Maka Anda akan melihat adanya penghilangan di catatan kaki, dan penghilangan di teks. Anda bisa melihat kitab Matius, banyak sekali ayat, di kitab Markus, di kitab Lukas. Dan tanda T, ayat yang dihilangkan, dalam teks, dan F, ayat yang dihilangkan dalam catatan kaki. Ini suatu catatan lengkap. Coba saya gulir ke bawah. Kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Kisah Para Rasul. Nah, bukan hanya mereka menghilangkan ayat secara keseluruhan, melainkan juga bagian dari ayat. Jadi, sebagai contoh, jika Anda mengambil kitab Matius, maka ada semua ayat yang dihilangkan, dan ini merupakan bagian yang ditulis di sebelah kanan ini, yang telah dihilangkan. Nah, jika Anda melakukan penelitian, maka Anda akan melihat bagian-bagian ayat ini, sangat penting. Dan kenyataannya, dalam beberapa kasus, ada keseluruhan pasal yang ditulis di dalam roh nubuat. Pada ayat yang hilang, atau bagian ayat yang hilang. Jadi pastilah ini didasarkan kepada receive text, benar, ya. Mari kita melihatnya. Matius sebagai contoh. Dan ini bukan merupakan daftar lengkap. Ini hanya yang saya catat, ketika saya mempelajari topik ini. Dan adanya hal-hal penting, seperti, banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Lihat saja, kitab Markus. Ini adalah bagian yang telah dihilangkan. Dan ini sangat panjang. Jadi Anda melihat, ini adalah masalah besar, bukan sekedar masalah kecil. Ya, dengan melihat hal ini bisa memberi Anda sudut pandang. Mari kita melihat kitab Roma. Sebagai contoh, Roma 11 ayat 6 jika ini perbuatan, maka bukan lagi kasih karunia, karena perbuatan bukan lagi perbuatan. Banyak bagian penting, seperti di dalam kitab Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Timotius. Ini hanya yang saya catat. Jadi ada 300 ayat Alkitab Perjanjian Baru yang dirubah. Di dalam 7 terjemahan baru yang paling populer. Di sini terjemahan barunya, Anda bisa melihatnya. Dan beberapa hal lain yang dirubah dan di bagian mana yang dirubah. Nah, hal menarik, dari keseluruhan versi modern. Tidak mengubahkan hal yang sama. Jadi ada variasi. Ada yang dirubahkan di sini, di sana. Ada yang dihilangkan, ada juga yang tidak dihilangkan. Tetapi Anda berkata, wah, ini masih ada. Tetapi yang sangat sering, saksi kedua dihilangkan, jadi membuatnya tidak lagi menjadi dokumen yang legal. Jadi ketika Anda melihat perubahan-perubahan, Anda bisa melihatnya di dalam kitab Matius.
Ini adalah suatu daftar yang panjang. Terus sampai ke bawah. Ayat yang dihilangkan. Ayat yang dirubah. Mereka tidak lagi merupakan manuskrip yang sama. Bukan lagi kitab yang sama. Kalau demikian, bisakah Anda masih menyebutkannya sebagai karya lengkap Allah? Nah, jikalau manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka kita menghadapi masalah serius di sini, dengan adanya kata-kata yang hilang, benar. Nah, merupakan satu hal dalam menghilangkan ayat, dan menggantikan bagian tertentu. Tetapi ketika Anda merubah arti, maka ini menjadi masalah. Apakah ini hanya sekedar perubahan kecil, atau sangat besar? Nah, di sini ada daftar ayat-ayat yang menghilangkan nama Allah, atau nama Yesus. Jika melihat kitab Matius saja, lihat saja Yesus yang telah dihilangkan dari berbagai ayat. Mengapa ada orang melakukan hal itu? Jadi siapa yang mencoba melenyapkan Yesus? Pastinya musuh. Jelas. Lihat saja di dalam kitab Markus. Anak Allah, Yesus, Yesus. Wah, ini sungguh luar biasa. Kitab Yohanes. Lihat saja. Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Roma, Kitab Korintus, Kitab Galatia, Kitab Efesus. Ini sungguh sangat berpengaruh, bukan, ya? Ini sungguh luar biasa, ini penting. Daftar ayat-ayat yang merubahkan arti. Nah, sekali Anda mengutak-atik arti, Anda menghadapi masalah serius, benar, ya? Jadi, sebagai contoh, ketika Anda marah kepada saudara Anda, maka Anda ada dalam bahaya masuk ke api neraka. Nah, Alkitab King James mengatakan, jika engkau marah tanpa sebab, maka tidak akan ada orang yang masuk ke sorga. Ini suatu perubahan yang sangat besar. Ini merubahkan keseluruhan arti dari topik. Nah, saya tidak ingin mendalami hal ini. Tetapi Yesus dibuat menjadi pendusta, sebagai contohnya. Saya tidak ingin turut dalam festival ini. Yang bertentangan dengan, saya belum akan menghadiri festival ini. Ini suatu perbedaan besar. Kitab Markus, dan seterusnya. Nah, mereka akan memberitahu Anda, Martin, bahwa perbedaan-perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh, karena Anda bukanlah seorang sarjana teks. Nah, Martin, apakah Anda mesti menjadi seorang sarjana teks, untuk melihat sebuah ayat mengatakan dua hal yang berlawanan? Disitulah timbulnya masalah. Anda mesti juga memiliki logika, ketika mempelajari Alkitab. Jika tidak masuk akal, maka apa gunanya? Benar. Ada hal-hal tertentu, yang Anda tidak bisa pahami. Ya, karena itu hanya Allah yang tahu, dan Anda hanya dengan iman mempercayai. Benar. Anda tidak bisa memahami asal mula Allah. Hal yang bisa Anda ketahui dari nama Allah, adalah memang Allah itu ada. Nah, bagaimana saya tahu, Allah itu ada? Karena saya ada, pastilah Allah itu ada. Jadi saya bisa memahami, dari hal yang diciptakan. Maka pastilah adanya suatu pribadi yang menciptakan. Ada hal-hal yang tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Tetapi jika mengenai hal logika sederhana dari apa yang disajikan, engkau tidak akan mengalami tujuan yang menyimpang. Bahkan dengan bagian, di mana Anda harus beriman. Sekali saja Anda beriman, maka hal lainnya bisa masuk akal. Jika Allah pencipta agung, maka ketika Dia berkata, dan Anda memiliki iman, seperti di dalam kitab Kejadian pasal 1. Allah menciptakan segala sesuatunya, maka mudahlah untuk menerima bahwa Allah yang menciptakan kita. Nah, jika Anda melihat semua perubahan ini, coba saya kembali. Dan menunjukkan perubahan-perubahan yang sebetulnya. Merubahkan arti. Ini sangat berpengaruh di dalam kitab Matius. Di dalam kitab Markus, di dalam kitab Lukas, di dalam kitab Yohanes, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di dalam kitab Roma, di dalam kitab Korintus, di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Efesus. Di dalam kitab Timotius, di dalam kitab Ibrani, di dalam kitab Yakobus, di dalam kitab Petrus. Di dalam kitab Wahyu. Apakah ini topik masalah yang penting, Martin? Apakah Anda mau, adanya begitu banyak perubahan, dan harus memilih dari dua arti, di dalam begitu banyak ayat, hanya di dalam kitab Wahyu saja? Dan ini juga diterapkan kepada Perjanjian Lama, karena ini tergantung kepada naskah asli mana yang menjadi dasar Anda tentang Perjanjian Lama.
Jadi ini adalah permasalahan yang sangat serius. Dokumen ini belumlah lengkap. Dan ada banyak buku yang bisa Anda baca mengenai topik ini. Ambil sendiri keputusan Anda. Ini akan menjadi saran saya. Mari kita melihat beberapa ayat. Di sini ada beberapa contoh khusus yang dirubah di dalam terjemahan Alkitab modern. Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah dari buah kandungannya, menurut daging, bahwa ia akan mendudukkan Kristus sendiri di atas tahtanya. Ini Alkitab King James. Sekarang mari membacanya di dalam Alkitab NIV, Anda segera bisa melihatnya, ayatnya menjadi lebih pendek. Ini adalah teks yang diringkas, dan bukannya teks lengkap. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Jadi perubahan yang disesalkan ini didasarkan kepada saksi dari Sinaiticus, Vatikanu dan 4 naskah lainnya. Martin, salah satu dari keturunannya akan menduduki tahta Daud. Ini bisa siapa saja. Bukankah ini bisa merujuk kepada Salomo? Ya. Tetapi menurut daging, Allah akan mendudukkan Kristus di atas tahtanya. Bukankah ini penting? Ini adalah perubahan yang disesalkan. Bagaimana ada orang mau naik sepeda roda 3, ketika sudah menemukan sepeda roda 2, sama sekali tidak masuk akal buat saya. Jika Anda mau maju berperang, patut diketahui bahwa Alkitab adalah senjata perang. Ya pedang. Alkitab adalah pedang roh. Jadi dalam versi modern, versi King James di sini, bisa diibaratkan rudal antar benua, yang dipertentangkan dengan pistol air di sini. Karena siapa yang Anda bicarakan, salah satu dari keturunan Daud, saya agak sedikit gerah, saya mesti menenangkan diri. Ini sungguh-sungguh meremehkan Allah. Ini contoh lainnya, di dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bukankah ayat ini sungguh dahsyat, ya? Dalam versi NIV, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, dia, yang telah menyatakan dirinya dalam tubuh. Siapa dia di sini? Martin, apakah Anda muncul dalam bentuk tubuh, atau apakah Anda hantu, muncul dalam bentuk tubuh? Dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi pernyataan NIV, dia muncul dalam tubuh, membuat ruang luas bagi sentimen, ide, Gnostik Katolik Roma. Dan di dalam ayat 1 Yohanes 4 ayat 3, NIV juga membuang istilah di dalam daging. Sama seperti yang mereka lakukan dalam ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 30. Kembali mengikuti petunjuk dari Alkitab Nestle Aland. Ini merupakan kecenderungan. Nah, Martin, di sini ada ayat penting lainnya, yang membahas kebenaran oleh iman lawan kebenaran oleh perbuatan. Kitab Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini dari Alkitab versi King James. Dalam versi New King James, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu adalah doktrin Katolik Roma. Perbuatan. Alkitab versi NIV, berkata, kain lenan halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih diberikan kepadanya untuk dipakai. Kain lenan yang halus merupakan perbuatan baik dari umat-umat kudus Allah. Itu sama seperti dari menaiki sepeda roda 2 ke sepeda roda 3, dengan bannya yang kempis. Ini sungguh sulit dipercaya, keseluruhan doktrin diubahkan, karena Alkitab jelas mengatakan, semua kebenaran kita adalah seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Jadi siapa yang menjadi kebenaran dari orang-orang kudus, Kristus? Jadi ini merupakan perubahan menyeluruh doktrin, yang sungguh disesalkan, dan didasarkan atas konsili Tren. Jika kita melihat ayat Kejadian 22 ayat 8, Alkitab King James berkata, sahut Abraham, anakku. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Alkitab New King James merubahnya ke, anakku, Allah akan menyediakan bagi dirinya sendiri anak domba bagi korban bakaran. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Martin, ini adalah suatu doktrin yang sama sekali berbeda.
Nah, apakah Allah memerlukan anak domba untuk dikorbankan bagi dirinya? Kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 13 dalam versi King James berkata, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Alkitab New King James merubahnya menjadi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Dan Alkitab New King James selalu mengulang-ulangi hal ini. Telah memuliakan anaknya, Yesus. Ini adalah hambaku yang kukasihi. Apakah Allah mengatakan demikian? Tidak. Ini adalah anakku yang kukasihi, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ini adalah perubahan-perubahan yang memualkan bagi saya untuk membaca versi Alkitab ini. Meskipun saya mempelajarinya, Hal yang sama, saya lakukan dengan Alkitab Afrikaans. Ketika saya melihat hal-hal ini, saya membuat daftar lengkap di belakang halaman Alkitab saya, dengan membandingkan versi Afrikaans yang baru dengan yang lama, dan mendapati permasalahan yang sama. Mari kita melihat kitab Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya, dia tidak mengenakan sifat malaikat-malaikat, tetapi mengenakan baginya keturunan Abraham yang ia kasihani. Ini sungguh agung. Alkitab New King James mengatakan, karena sesungguhnya, dia tidak membantu para malaikat, melainkan membantu kepada keturunan Abraham. Atau Alkitab NIV, ini tentunya, anak-anak Abraham yang dia tolong. Dia tidak menolong para malaikat. Martin, ini sungguh suatu penyelewengan besar. Ini memberikan logika kepada hal itu. Ini sangat disesalkan? Maaf, ini sangat disesalkan. Apakah Allah, Mikhael, Yesus Kristus, datang menolong Gabriel, ketika dia sedang berbantah-bantah dengan iblis? Yang ada kaitannya dengan informasi yang mesti diberikan kepada Daniel. Jadi ini sama sekali tidak masuk akal, menaruh suatu hal di dalam sana. Bagaimana dengan pengampunan, Martin? Kitab Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, Alkitab NIV berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lalu mereka menghilangkan ayat 26. Ini merupakan teks kombinasi, Martin. Karena di ayat lainnya, memang dikatakan begitu, dalam NIV, yang membuktikan bahwa ini adalah teks kombinasi bagi versi King James. Bagaimana dengan pengulangan? Seorang guru yang baik akan memakai pengulangan. Tepat. Dan jika Anda menghilangkan pengulangan di dalam kitab Wahyu pasal 1, maka Anda telah menghancurkan seluruh struktur chiastik. Tetapi mereka sangat pandai, mereka menghilangkan, akulah alfa dan omega, yang diulangi. Karena jelas ini merupakan suatu teks yang berkombinasi. Saya kadang-kadang bertanya-tanya, bagaimana cara berpikir orang-orang ini?